Halo Jones, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Adil Lesmanatea. Seperti biasa Jones, kali ini gue akan kembali membagikan sebuah trik cepat menjawab soal TIU. Tapi kali ini TIU figural ya. Kenapa? Karena figural ini, soal figural seperti ini juga sering keluar dalam soal SKD CPNS. Maka dari itu, sayang kalau kalian skip video ini karena video ini akan memuat trik cepat bagaimana menjawab soal tersebut dengan efisien ya. Namun sebelum itu pastikan kalian telah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan gua tetap semangat untuk memberikan berbagai tips dan trik lainnya terkait soal SKD CPNS. Oke, kita review sedikit apa yang dimaksud dengan figural ya. Jadi figural ini artinya soal bergambar gitu ya. Soal bergambar kita mencari jawaban yang paling tepat dari gambar yang disediakan dalam soal atau ujian. Nah, menurut Permenpan nomor 27 tahun 2021 ya tentang pengadaan PNS, ada 3 jenis soal figural, ada 3 tipe soal figural, yaitu yang pertama adalah soal figural analogi, ya, kemudian yang kedua adalah figural ketidaksamaan, dan yang terakhir adalah serial. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas khusus mengenai soal analogi. Analogi itu apa? Nah, masih menurut sumber yang sama, yaitu Permenpan nomor 27 tahun 2021. Soal figural analogi ini adalah bertujuan mengukur kemampuan individu dalam bernalar melalui perbandingan dua gambar. Ya. Jadi, perbandingan dua gambar yang memiliki hubungan tertentu, kemudian menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi lain. Jadi artinya, kita harus mencari seperti apa pola hubungan tersebut pada dua gambar yang telah disediakan. Kemudian kita replikasikan pola hubungan tersebut pada gambar yang lain. Nah, contoh sederhananya seperti ini, Jones. Jadi misalnya ada dua gambar, yaitu segitiga dan segi empat, ya. Kemudian di sini ada gambar ya segi 5 ya. Mohon maaf kalau gambarnya jelek ya, karena saya tidak ahli menggambar. Nah, di sini apa? Gitu ya. Jadi ada gambar segi 5, kemudian di sini apa? Nah, kita wajib mencari seperti apa pola hubungan pada gambar yang ini, yang analogi yang pertama gitu ya. Nah, di sini kita cari, ini kan pertama bentuknya adalah segitiga, kemudian segitiga ini berubah menjadi segi 4. Artinya ada penambahan satu buah segi atau sisi gitu ya. Nah, penambahan satu sisi ini kemudian kita replikasikan pada analogi yang kedua ya. Di sini segi 5 berarti kita tambah satu sisi ya, berarti menjadi segi 6 ya. Menjadi segi 6. Nah, jawabannya adalah segi 6 gini ya. Jadi kira-kira seperti itu. Kita cari pola hubungannya seperti ini, seperti apa gitu ya. Kemudian kita copy atau replikasikan pola hubungan tersebut untuk mencari jawaban pada analogi yang kedua. Ya, oke. Biar nggak penasaran, Jones, kita langsung masuk kerjakan ke 5 soal berikut ini ya. Ya, soal pertama. Namun sebelum itu kita coba samakan istilah dulu ya, Jones. Ini istilah bukan istilah baku, tapi istilah dari saya untuk memudahkan penjelasan yang saya sampaikan kepada kalian, atau untuk memudahkan kalian menangkap penjelasan dari saya. Pertama, istilah analogi ya. Analogi ya. Analogi ini apa ya? Analogi ini adalah ini ya. Ini analogi 1 ya. Ini adalah analogi 2. Ya, ini analogi 1, ini adalah analogi 2 ya. Yang kita cari adalah gambar pada analogi kedua biasanya ya. Nah, selain itu kita samakan lagi istilah gambar ya. Istilah gambar. Nah, gambar ini adalah yang ini ya. Ini adalah gambar. Nah, jadi kebetulan di sini soalnya adalah pada analogi pertama memiliki 2 gambar, begitu pula pada analogi kedua memiliki 2 gambar ya. Gitu kira-kira. Nah, kemudian selain gambar kita samakan istilah bentuk ya, bentuk. Nah, bentuk ini adalah sesuatu dalam gambar ya. Di sini misalnya pada gambar pertama, pada analogi pertama ada 2 bentuk, yaitu bentuk segitiga dan bentuk perisai. Ada 3 buah ya, 3 buah tapi 2 bentuk. Di sini kemudian ya sama ada beberapa bentuk juga ya.
artinya adalah sesuatu dalam gambar ya. Nah, setelah kita jadi kita sepakati untuk menggunakan 3 istilah ini ya supaya lebih mudah. Nah, kemudian saya juga punya tips untuk kalian gitu ya. Tips untuk kalian supaya kalian bisa menjawab soal dengan lebih efisien ya. Jadi tipsnya tips atau langkah yang harus kalian lakukan ya. Pertama, kalian lihat opsi jawaban ya. Opsi jawaban. Ya. Kemudian kita cari yang paling beda, yang beda ya. Kita cari yang beda. Nah, kita cari yang beda, dari situ baru kita analisis. Oke. Ini adalah tips yang perlu kalian catat. Mudah-mudahan kalian bisa dengan cepat menjawab. Jadi kita ke opsi jawaban. Di sini kebetulan opsi jawabannya adalah yang gambar yang besar ya, bentuk yang besar yaitu bentuk love dan segitiga ini, itu kan sama semua ya, sama semua ini ya. Oke. Yang beda adalah yang bentuk segitiga sendirian ini ya, bentuk segitiga sendirian. Nah, artinya untuk bentuk yang sama ini kita nggak perlu lagi mencari menghitung atau menganalisis gitu ya untuk menemukan jawaban seperti ini karena sama semua ya. Misalnya gini, misalnya di sini kan bentuk yang paling besar ya, ini kan arahnya ke atas ya. Kemudian di gambar kedua pada analogi pertama dia arahnya ke bawah, ya kan, berarti dia putar 180 derajat ke arah jarum jam ya. Begitu pula pada gambar yang ini ya, di analogi kedua ya, ini arahnya ke atas berarti di sini arahnya ke bawah kan gitu ya. Arahnya ke bawah. Di sini semua arahnya ke bawah semua nih dan warnanya juga hitam ya. Jadi udah pasti benar. Jadi kita nggak perlu mencari jawaban yang itu. Kita cukup cari yang membedakan. Yang beda adalah yang gambar segitiga sendirian. Di sini ada 2 yang beda. Pertama dari warnanya hitam dan putih. Kemudian dari arahnya ada yang ke bawah, ada yang ke atas, ya kan? Nah, jadi ini yang kita cari. Nah, sekarang kita lihat di gambar kedua gambar kedua ya, di analogi yang pertama. Di sini kan awalnya tidak ada, kemudian menjadi ada. Menjadi ada dengan warna yang berlawanan dengan temennya di sini. Kemudian bentuknya sama dengan temennya ya. Bentuknya sama dengan temennya. Nah, posisinya berada di kanan ya, di kanan. Nah, sekarang berarti kan di sini adalah tentu saja bentuknya adalah segitiga ke bawah ya. Segitiga ke bawah. Segitiga ke bawah warnanya kalau di sini hitam berarti di sini putih. Yang warnanya putih itu B, C, D, E ya. Berarti ini sudah pasti salah. Yang A sudah pasti salah. Kemudian sekarang kita lihat arahnya. Arahnya kan ini ke bawah ya. Berarti tentu saja ini juga arahnya ke bawah. Yang arahnya ke bawah itu cuma C, yang B sudah pasti salah. Kok B ya. Yang arahnya ke atas itu sudah pasti salah ya. Sehingga opsi C, opsi E dan opsi D itu salah. Maka yang benar adalah yang opsi B. Maka jawaban yang benar adalah B. Nah, artinya kalian nggak perlu lagi menganalisis untuk yang lain karena ketika cuma satu opsi yang benar dari bentuk tertentu, yaitu saja langsung kita pilih ya. Jadi cukup menghemat waktu. Gitu kira-kira caranya. Nah, coba kita lakukan lagi ya di nomor kedua. Kalian silakan pause video ini, kerjakan sendiri. Kalau sudah baru kalian play lagi video ini ya. Nah, untuk nomor 2 ya, di analogi yang pertama kita lihat ada 2 gambar ya. Gambar pertama ada bentuk segitiga ya, bentuk yang paling besar segitiga, kemudian dia berubah menjadi segi 4 ya. Artinya apa? Polanya adalah ada penambahan satu sisi ya. Nah, kalau begitu di analogi yang kedua pada gambar pertama, bentuk segi 4 ini akan berubah menjadi bentuk segi 5 ya. Bentuk segi 5. Nah, sekarang yang bentuknya segi 5 itu ada di opsi jawaban B, C, dan E. Berarti A sudah pasti salah,
D sudah pasti salah ya. Nah, kemudian kita ke bentuk yang lingkaran ya, bentuk lingkaran hitam ya. Bentuk lingkaran hitam pada gambar pertama, analogi pertama ini kan posisinya di luar, di bawah segitiga. Kemudian di gambar kedua dia masuk ke dalam bentuk yang besar ya, bentuk yang besar. Nah, kemudian di analogi yang kedua ya, berarti segi empat ini ya, segi empat ini dengan warna putih ya, dia akan berada di dalam bentuk yang besar, yaitu di dalam bentuk segi 5 ya. Kita cari segi 4 yang berada di dalam bentuk segi 5. Ini sudah pasti salah ya. Berarti opsi jawabannya antara B dan C. Ya kan? Nah, sementara untuk gambar yang ini, untuk bentuk pada gambar kedua di analogi pertama, ini kan bentuknya adalah bintang segi 4 ya, bintang ya. Nah, ini posisinya ada di persis sebelah bentuk segi 4 yang besar. Nah, oleh karena itu di sini tentu saja segi 5 putih akan digeser keluar dan posisinya persis di bawah, persis di samping segi 5. Maka jawaban yang tepat adalah yang C ya. Yang C, dia posisinya tepat di sebelah bentuk yang besar. Kalau di sini kan di bawahnya ya. Berarti di sini juga salah. Ya. Opsi pilihan jawaban yang tepat adalah C. Jadi gitu kira-kira cara mengerjakan soalnya. Kita lanjut ke nomor 3 ya. Di sini di analogi pertama punya 2 gambar ya. Tiap gambar memiliki 4 sisi ya. Nah, kita ke bentuk yang pertama, yaitu bentuk segi 4 yang di dalamnya ada bentuk loaf. Nah, di gambar yang kedua dia posisi pindah ke pojok kanan atas ya. Berarti 2 langkah dia kan. 1 pindah ke sini ya. Terus geser lagi pindah ke sini kan, 2 kali geser ya. Nah, pola seperti ini kita replikasikan ya, kita copy untuk bentuk gambar yang bulan sabit ya. Ya, bulan sabit. Di sini bulan sabitnya arahnya dulu juga ya, arahnya kita coba analisis ya. Di sini kan arahnya ke bawah ya, arah love-nya ke bawah. Kemudian pada saat sini arah love-nya jadi ke atas. Jadi dia diputar 180 derajat gitu ya, searah jarum jam ya. Nah, di sini tentu saja kita replikasikan juga nih. Tadi pola hubungan yang pertama adalah bahwa dia 2 langkah ya. Satu ke sini ya, satu lagi pindah ke sini, sehingga posisinya ada di sebelah kanan ya. Sebelah kanan dalam gambar lingkaran. Nah, kemudian arahnya, awalnya dia arahnya ke kiri ya. Kemudian dia sekarang arahnya ke kanan ya. Jadi gini kira-kira ya. Nah, kita lihat di opsi jawaban ya. Yang posisinya di kanan dan arahnya di kanan adalah E ya. Yang lain salah semua. Ya. Berarti pilihan yang tepat adalah E. Nah, selesai. Jadi kita nggak perlu lagi menganalisis untuk bentuk yang lain ya. Oke. Lanjut ke nomor 4 ya. Ya, di analogi pertama ada 2 gambar ya. Kita ke bentuk segitiga ya, bentuk segitiga siku-siku pada gambar yang pertama ya. Di sini kemudian berubah menjadi segi 4 dengan ada arsiran ya, dengan ada arsiran setengah ya. Setengahnya itu diarsir. Nah, begitu pula di sini tentu saja ya, bentuk setengah lingkaran ini tentu saja akan menjadi bentuk lingkaran ya. Bentuk lingkaran ya, kurang lebih ya. Tapi ada arsiran di sebelah kanan. Ini sebelah kanan, berarti di sini ada arsiran sebelah kanan. Nah, yang bentuk lingkaran yang ada arsiran sebelah kanan itu cuma C dan E. Berarti sama A juga, sorry. Sama A juga ya. Nah, berarti yang salah, yang sudah pasti salah adalah B dan D. Opsi jawaban yang masih bisa berpeluang adalah A, C, dan E. Nah, sekarang kita beralih ke bentuk yang lain gitu ya. Nah, bentuk yang lain ini kan di sini ada 3 buah segi 4 yang tengah-tengahnya adalah segi 4 berarsir. Kemudian dia berubah menjadi segitiga. Nah, kemudian di analogi yang kedua juga sama nih. Segi 4 yang di tengah-tengahnya adalah segi 4 berarsir. Nah, tentu saja di sini pasti jawabannya adalah sama dengan jawaban yang di analogi pertama. Ya, segitiga, 3 buah segitiga dan yang di tengahnya adalah segitiga berarsir. Maka kita pilih jawabannya adalah yang mana nih?
Ini salah, ini salah, ini salah, ini benar. Ya, berarti jawabannya adalah C. Ya, gitu kira-kira ya. Di sini celah kita untuk menjawab dengan lebih cepat ya, karena kebetulan sama gambarnya udah pasti jawabannya ini akan sama dengan yang ada di sini, yang ada di analogi pertama. Nah, gitu kira-kira ya. Oke. Kita lanjut ke nomor 5 ya. Oke, kita cari pasangan di bawah ini, pasangan gambar di bawah ini sehingga memiliki hubungan yang sama dengan gambar sebelumnya. Nah, di sini yang membedakan dari soal sebelumnya adalah yang kita cari adalah gambar sebelum ya, gambar sebelum bukan sesudah, gambar sebelum pada analogi yang kedua. Kita lihat jawabannya di sini kebetulan beda semua ya. Oke. Kita berarti cari di sini ya. Kita lihat di bentuk yang kedua, bentuk yang ini pada gambar yang kedua dulu ya. Di sini kan posisinya miring ya, posisinya miring ke sini. Terus yang bentuk pertama pada gambar pertama dia posisinya tegak, ya kan? Posisinya tegak, berarti dia dari tegak ke miring ke kanan, ya kan? Jadi sekitar kurang lebih 45 derajat ya perubahan arahnya ya. Nah, kemudian di analogi yang kedua dia posisinya adalah miring ke kiri. Berarti di sini harusnya datar ke kiri ya, datar ya. Nah, artinya dia perubahannya juga 45 derajat. Maka dari itu kita cari jawaban yang gambarnya adalah miring ke kiri ya. Di sini sudah pasti salah, C juga sudah pasti salah, maka yang potensi betul adalah A, B dan opsi D. Nah, sekarang kita cari warna ya. Warna. Kalau di sini kan warna yang dominan adalah putih ya, yang lain kan kecil-kecil ya. Di sini warna dominan putih. Nah, bentuk di gambar satu sebelumnya itu semuanya background putih, ya kan? Nah, kalau di sini dominannya hitam, maka sudah pasti di gambar pertama pada analogi kedua itu adalah full hitam, ya kan? Nah, mana gambar dari opsi jawaban ini yang gambar pesawatnya adalah full hitam? Jawabannya adalah A. Nah, ya. Jadi kira-kira seperti itu cara jawab dengan cepat ya. Sekali lagi kalian perlu melihat opsi jawaban dulu, baru kemudian kalian lakukan analisis untuk mencari jawaban yang tepat. Jangan lakukan analisis terlebih dahulu untuk mencari jawaban yang tepat karena kalian akan buang-buang waktu. Ya, oke. Saya kira itu ya yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Tetap semangat, tetap berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan ingat 3 kali sehari dosis latihan untuk kalian. Sampai jumpa.